Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita sebagai umat beriman tentu sudah pernah berdoa, bahkan sering berdoa kepada Tuhan. Biasanya kalau kita berdoa kepada Tuhan, isinya itu adalah bersyukur dan memuji. Baru sesudah itu kita memohon sesuatu kepada Tuhan. Dan bahkan di dalam doa-doa kita seringkali banyak memintanya kepada Tuhan untuk segala kebutuhan dan harapan-harapan kita. Apakah itu salah? Tentu tidak. Doa yang di dalamnya kita meminta sesuatu kepada Tuhan ini juga sebagai ungkapan kepercayaan kita, sebagai ungkapan ketergantungan kita kepada Tuhan, di mana ketika kita meminta sesuatu kepadanya, itu menunjukkan bahwa kita butuh agar Tuhan berkarya atas hidup kita. Nah, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dan apalagi yang kita minta itu adalah sesuatu hal yang baik, dan sungguh-sungguh kita minta, dan ini sungguh-sungguh kita butuhkan, bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk sesama. Namun seringkali apa yang kita sampaikan dalam doa yang merupakan ini adalah kebutuhan yang baik untuk supaya Tuhan mengabulkan, seringkali tidak dikabulkan oleh Tuhan. Lalu apa reaksi kita? Nah, sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini mengajak kita untuk bisa belajar dari Bunda Maria, bahwa seringkali ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan yang walaupun kita percaya ini adalah kebutuhan yang sungguh-sungguh saya butuhkan, permintaan ini sungguh-sungguh saya butuhkan, tetapi tidak segera dikabulkan oleh Tuhan, adakah kita masih punya iman? Dan adakah kita masih tetap berharap kepada Tuhan? Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk bisa tetap beriman dan berharap kepada Tuhan yang senyatanya Tuhan tidak segera mengabulkan permohonan-permohonan kita. Dan sabda Tuhan hari ini, Minggu tanggal 16 Januari 2022, sabda Tuhan ditawarkan kepada kita kisah tentang perjamuan nikah di Kana dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Dari sabda Tuhan ini kita bisa belajar beriman seperti Bunda Maria beriman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, di mana Bunda Maria dikisahkan dalam perjamuan nikah di Kana. Ia dengan sungguh minta kepada putranya supaya bisa berbuat sesuatu atas realitas kekurangan yang ada, di mana keluarga ini, sang penyelenggara pesta, kekurangan anggur. Anggur pada masa itu sangat dibutuhkan dan sebagai hal yang sangat vital untuk menyelenggarakan sebuah pesta nikah dalam tradisi Yahudi. Nah, ketika Tuhan mendengar permintaan Bunda Maria, dikatakan dalam ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, lalu Ibu Maria meminta sesuatu kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Lalu dikisahkan dalam ayat yang keempat, Tuhan Yesus justru menegur Bunda Maria dan kesannya menolak permintaan Maria ibunya dengan mengatakan, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Nah, walaupun ditolak, Maria sebagai bunda umat beriman tetap percaya bahwa putranya pasti akan buat sesuatu atas hal yang kurang itu. Dan ungkapan kepercayaan Maria itu dinyatakan demikian ketika ia merasa ditolak, tidak segera dikabulkan, diiyakan oleh Tuhan permintaannya. Maria tetap percaya dan ia justru meminta kepada pelayannya, mengarahkan perhatiannya kepada Tuhan Yesus, di mana para pelayan itu diminta oleh Bunda Maria dengan mengatakan demikian, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ini adalah ungkapan kepercayaan Bunda Maria, di mana ia mengarahkan para pelayan-pelayan itu kepada Tuhan Yesus,
sebagai ungkapan kepercayaan pasti putranya akan buat sesuatu atas hal-hal yang kurang itu. Dan benar bahwa ungkapan kepercayaan Maria itu sungguh-sungguh terjadi. Dan apa yang dikehendaki dan diinginkan dan yang dibutuhkan Maria pun terjadi lewat peristiwa mukjizat yang dilakukan Tuhan. Saudara-saudariku yang terberkati, saat segala sesuatu sudah tidak mungkin lagi ada jalan keluarnya, saat kita sudah mengalami keputusasaan dan kekecewaan karena doa-doa kita tidak terjawab, dan seringkali hanya kekecewaan dan kesulitan hidup yang mendominasi hidup kita, adakah kita masih punya harapan? Maka iman Maria mengajak kita untuk tetap bisa menaruh harapan kepada Tuhan. Kita diajak untuk tetap bisa punya sikap iman seperti Bunda Maria, di mana ia tidak marah ketika ia ditolak, ia tidak marah dan jengkel ketika permintaannya tidak segera dikabulkan dan seolah-olah ditolak oleh Tuhan. Ia tetap percaya, dan ini yang menurut saya penting, ia tetap percaya dan mempersiapkan jalan Tuhan. Apa jalan Tuhan yang disiapkan oleh Bunda Maria? Tadi dikatakan kepada kita ketika ia meminta kepada para pelayan dengan mengatakan, apa yang nanti dikatakan oleh putraku, lakukanlah itu. Ini ungkapan kepercayaan Bunda Maria, di mana ia mempersiapkan jalan Tuhan untuk karya mukjizat yang terjadi pada saat itu. Saudara-saudariku yang terberkati, memang kita pernah dibuat khawatir dan cemas akan banyak hal, dan kita merasa putus asa karena doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan tidak kunjung dikabulkan. Tapi Tuhan juga pernah meneguhkan kita, kendati pun apa yang kita minta bukan tidak, tetapi belum dikabulkan oleh Tuhan, Tuhan meneguhkan kita. Dan peneguhan itu kita bisa baca dan renungkan dari Injil Matius bab 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sehingga apa yang seharusnya saya lakukan agar bisa mempersiapkan jalan Tuhan sama seperti Bunda Maria tadi, agar bisa terkabulnya doa-doa kita. Artinya kita diajak untuk bisa tetap bertekun di dalam doa, tetap punya pengharapan, bertekun dalam pekerjaan yang baik, dan bertekun dalam keutamaan serta kebaikan, dan selebihnya Tuhan Yesus akan berkarya untuk kita dalam cara yang di luar dugaan kita, dan kita percaya itu. Ketika kita bertekun dalam pekerjaan, bertekun dalam kebaikan dan keutamaan, Tuhan akan mengabulkan permohonan-permohonan kita dalam cara yang di luar dugaan, dan berkatnya melimpah untuk kita tanpa kita sangka, tanpa kita duga. Saudara-saudariku, bukankah iman kepada Tuhan itu lebih penting dari banyak tidaknya mukjizat dan juga banyak tidaknya permohonan-permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan? Bahkan kalau kita sadari, kita tidak meminta pun Tuhan sudah memberikan kepada kita. Dan ada banyak berkat-berkat yang kita terima selama ini, yang saya yakin bahwa kita belum memintanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Maka ini juga bisa menumbuhkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang sedemikian baik kepada kita, yang selalu memberikan yang terbaik tanpa kita harus memintanya. Yang lebih diminta dari Tuhan adalah, adakah kita punya iman? Adakah kita punya kepercayaan kepadanya? Seperti dituliskan bahwa iman kepada Tuhan itu memang lebih penting daripada banyak tidaknya mukjizat atau terkabulnya doa-doa kita, seperti dikatakan oleh Tuhan dalam Matius 6 ayat 25, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dan ketika juga dalam perikop lain dikatakan oleh Tuhan, ketika anak manusia datang ke dunia, adakah ia menemukan iman di bumi? Tentunya kita ingin memupuk relasi kita dengan Tuhan hari lepas hari,
bukan oleh karena kita ada maunya, lalu kita datang kepada Tuhan, tetapi di dalam doa-doa yang kita sampaikan kepadanya, semoga itu mengalir dari hati yang terdalam, sehingga relasi kita dengan Tuhan menjadi semakin hangat dan tentunya iman kita kepadanya semakin kuat. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Kristus Putramu hadir ke dunia menunjukkan belas kasih, menunjukkan cintanya yang nyata kepada kami semua yang sedang berjuang di tengah dunia ini. Kasih dan kemurahannya nyata ketika Ia juga melakukan mukjizat yang pertama, mengubah air menjadi anggur, dan melimpahlah sukacita keluarga yang sedang menyelenggarakan pesta perkawinan itu. Semoga kami tetap menaruh percaya kepadanya ketika apa yang kami minta kepadanya tidak kunjung dikabulkan. Tetapi lebih daripada itu, oleh karena sabda yang kami renungkan pada hari ini, semoga kami tetap bertumbuh dan berkembang di dalam iman kepadanya. Karena lewat iman inilah kami tetap menaruh harapan dan percaya kepada Dia sebagai penyelamat kami satu-satunya. Berkatilah kami oleh karena iman kami kepada Yesus Kristus Putramu hari ini, di dalam setiap pekerjaan, rencana, dan juga keluarga kami. Semoga segalanya berlangsung baik seturut apa yang Kau kehendaki. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.